Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kami berdoa Bapak Ibu Saudaraku semuanya senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Mari kita akan buka ibadah kita minggu hari ini di dalam doa. Kita satukan hati kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur atas kasih-Mu, atas perlindungan-Mu, penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap berkat-Mu dalam hidup kami, untuk keluarga kami, untuk orang-orang yang kami kasihi. Bapa, sebentar kami akan beribadah, memuji, meninggikan nama-Mu, dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, umat-Mu. Kiranya Tuhan Kau berkenan hadir di tengah-tengah kami, dan menjamah setiap kami, memulihkan setiap kami, umat-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kami mau bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kebesaran-Mu mengatasi langit. Kerinduan hati kami Tuhan senantiasa menyembah-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku. Padamu ku percaya, betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Engkaulah kebenaran, sebab Engkau kebenaranku. Padamu ku percaya Tuhan. Mari tinggikan Tuhan, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu,
atas kasih-Mu Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan, pujilah nama-Mu. Mari sekali lagi katakan, tinggikan diri-Mu Tuhan. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, mengatasi bumi. Dengan segenap hatimu tinggikan, tinggikan diri-Mu. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi, bumi mengatasi bumi. Segala puji syukur bagi-Mu Tuhan, Engkau yang layak. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Dari utara ke selatan terdengar pujian dari Tuhan. Bangsa-bangsa memuji Tuhan dan memuliakan Dia. Haleluya. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaan-Nya disaksikan, kebesaran-Nya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, oh. Dari utara ke selatan
sanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, luar biasa. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk ditaburi benih firman Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi doa bagi setiap kita, supaya Tuhan memulihkan hidup kita. Pulihkan kami ya Tuhan, dalam sisa hidup kami ini, supaya kami menjadi seperti yang Kau ingini. Pulihkan aku Tuhan, dalam sisa hidupku ini. Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Ubah hatiku Tuhan, untuk lebih mengasihi-Mu. Kau Yesus lebih dari dunia ini. Yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaan-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Di mataku
Engkau termulia, mataku Engkau termulia. Sungguh Engkau yang termulia dalam hidup kami ya Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa untuk kesempatan kami boleh beribadah. Kami boleh memuji-muji, mengagungkan nama-Mu. Biarlah segala pujian syukur yang kami naikkan di hadirat-Mu boleh menyenangkan hati-Mu. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar juga boleh memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Minggu lalu kita sudah sedikit menyinggung tentang pentingnya iman percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan pentingnya pertobatan yang sejati, pertobatan yang sungguh-sungguh. Tanpa dua hal ini, mustahil manusia bisa menyenangkan hati Allah. Manusia tidak mungkin bisa menyenangkan hati Allah dengan menolak Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita juga tidak mungkin hidup di dalam dosa secara terus-menerus dan kemudian pada waktu yang sama menyenangkan hati Tuhan. Orang-orang yang hidup di dalam dosa menolak untuk bertobat sungguh-sungguh, mendukakan hati Allah, menimbun murka Allah. Yang ketiga yang perlu kita lakukan supaya kita bisa menyenangkan hati Tuhan adalah dengan kita hidup seperti Kristus. Firman Tuhan berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Versi terjemahan firman Allah yang hidup menyebutkan, barang siapa mengatakan bahwa ia orang Kristen, ia harus hidup seperti Kristus. Artinya Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ketika kita memutuskan untuk kita mengikuti setiap apa yang Kristus ajarkan dan teladankan dalam setiap segi kehidupan kita, kita menyenangkan hatinya. Sebaliknya ketika kita dengan sengaja menolak menuruti apa yang Kristus ajarkan dan juga menolak untuk meneladani Kristus, kita mendukakan hati Tuhan. Sama seperti Kristus, selama hidupnya di dunia ini juga dia mengalami berbagai macam cobaan. Tetapi hanya ia tidak berbuat dosa, tidak jatuh di dalam dosa. Demikian juga seharusnya kita yang ingin hidup seperti Kristus hidup. Ada kalanya kita menghadapi yang namanya godaan atau ujian untuk berbuat dosa. Godaan atau ujian untuk berbuat dosa itu belum dosa, tetapi akan menjadi dosa kalau kita jatuh di dalam dosa. Ketika kita menghadapi ujian dosa tetapi kita tidak berbuat dosa, ketika ada kesempatan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tercela tapi kita tidak melakukannya, maka kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita tergoda untuk menyerah, tergoda untuk berputus asa, mengambil jalan pintas, bahkan mungkin bunuh diri, tetapi kita memilih untuk bertahan, kita memilih untuk kuat, menaruh pengharapan baru dalam Kristus dan melanjutkan perjuangan kita, kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, dalam hidup ini ketika kita tergoda untuk mengeluh, kita tergoda untuk komplain, tergoda untuk marah-marah, tapi kita tidak jatuh di dalam godaan tersebut.
kita justru mengucap syukur, kita meneduhkan hati kita, dan kita juga bisa terus hidup dalam damai sejahtera. Kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Ketika ada godaan untuk kita meninggalkan orang-orang yang kita cintai, misalnya kita sebagai seorang suami, ada godaan dari wewe gombel, dari makhluk halus yang lain misalnya untuk kita meninggalkan istri kita, meninggalkan anak-anak kita, kita selingkuh tapi kita tidak melakukannya sekalipun ada banyak godaan. Kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika ada godaan-godaan untuk kita meninggalkan iman kita, meninggalkan Tuhan, mungkin karena penderitaan, ujian, atau sebaliknya, mungkin karena godaan kenikmatan dunia ini, kemudian godaan uang, godaan jabatan, karir, tapi kita memilih Tuhan, kita tidak jatuh di dalam cobaan tersebut, kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak bisa melarang godaan datang, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Ujian, permasalahan hidup senantiasa ada di sekitar kita. Kita tidak bisa melarang atau mencegahnya, tapi kita bisa bertahan dan tidak jatuh di dalam ujian atau cobaan tersebut. Seperti kata pepatah lama yang mengatakan, kita memang tidak bisa melarang seekor burung terbang di atas kepala kita, tapi kita bisa melarang burung tersebut bersarang di atas kepala kita. Kita tidak bisa melarang ujian cobaan datang, tapi kita bisa mencegah kejatuhan kita atas cobaan, atas ujian tersebut. Dan setiap kali kita menang dalam cobaan-cobaan kecil maupun cobaan-cobaan besar, ujian-ujian kecil atau ujian-ujian besar, godaan-godaan kecil atau godaan-godaan besar, maka kita sudah menyenangkan Tuhan. Kita sudah mengikuti jejak Yesus Kristus yang menang atas setiap cobaan atau ujian kehidupan. Sama seperti Kristus, seluruh hidupnya didedikasikan untuk melayani Bapa, melayani Tuhan dan sesamanya. Kalau kita mau menjadi seperti Kristus, maka kita juga perlu mengikuti jejaknya, melayani Tuhan dan melayani sesama kita. Setiap kali kita mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, melayani sesama kita, kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Apa sih definisi sederhana dari sebuah pelayanan, Bapak Ibu Saudaraku sekalian? Definisi sederhana dari pelayanan adalah segala upaya yang kita lakukan untuk kita bisa memenuhi kebutuhan orang-orang yang memerlukan pertolongan kita, dengan mengesampingkan kepentingan pribadi kita dan juga hak-hak kita. Karena pada dasarnya setiap orang itu mementingkan diri sendiri. Setiap orang itu menuntut hak-haknya daripada mengorbankan hak-haknya. Waktu kita melayani Tuhan dan sesama kita, mau tidak mau kita melepaskan hak-hak kita, kita mengorbankan kepentingan pribadi kita. Kalau kita belajar dari kehidupan Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kehidupan Tuhan Yesus bisa dibagi dalam dua fase. Fase pertama adalah 30 tahun pertama yang dipakai oleh Tuhan Yesus Kristus untuk tumbuh besar di keluarga dan melayani keluarganya. Melayani bapak ibunya secara jasmani, Yusuf dan Maria, dan juga adik-adiknya yang lahir kemudian setelah dia. Yesus Kristus melayani keluarganya lebih kurang 30 tahun. Bahkan menurut legenda, Yusuf memang mati dalam usia muda sehingga Yesus Kristus harus menanggung beban keluarga. Dan dia bertanggung jawab, dia melakukannya dengan baik.
Dia memenuhi kebutuhan keluarganya, kebutuhan jasmani dari ibunya, dari adik-adiknya secara jasmani. Itulah pelayanan Yesus yang pertama. Dan kemudian 3,5 tahun kemudian Yesus Kristus menyerahkan diri secara penuh waktu melayani masyarakat. Jadi kalau dipersentasekan itu sebenarnya pelayanan kepada keluarganya jauh lebih mendapat porsi yang lebih banyak daripada pelayanan kepada masyarakat. Bapak Ibu saudaraku sekalian, itulah definisi dari pelayanan. Pelayanan adalah upaya untuk kita bisa memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani seseorang dengan mengesampingkan kepentingan pribadi maupun hak kita. Nah, kalau saya sebagai seorang hamba Tuhan, pelayanan saya sebagai hamba Tuhan, pelayanan dalam kebutuhan rohani untuk memenuhi kebutuhan rohani seseorang. Saya hamba Tuhan dalam bidang rohani. Tapi ada pelayanan untuk memenuhi kebutuhan jasmani. Kebutuhan makan minum seseorang. Oleh karena itu seorang ayah itu hamba Tuhan bagi istri dan anak-anaknya di keluarga. Kalau dia punya keluarga lain yang harus dirawat, dibiayai, dia menjadi hamba Tuhan juga bagi keluarga yang dirawat dan dibiayai. Kalau kita mengerti ini Bapak Ibu saudaraku sekalian, kita gak akan menganggap bekerja itu sesuatu yang duniawi. Bekerja juga sesuatu yang rohani, karena dari pekerjaan yang kita dapatkan itu kita bisa mencukupi kebutuhan jasmani orang-orang yang kita cintai. Anak, istri kita, bahkan banyak juga ibu-ibu yang membantu suaminya mencukupi kebutuhan keluarga. Nah, bagi seorang ibu yang merawat anak, ngajari anak belajar, masak buat keluarga, itu pelayanan bagi ibu-ibu. Ibu-ibu menjadi hamba Tuhan bagi bapak, bagi anggota keluarga, bagi anak-anak. Anak-anak juga yang melayani keluarganya, ibunya, bapaknya mungkin juga sudah punya penghasilan. Kemudian dia melakukan upaya yang terbaik memenuhi kebutuhan keluarga, menjadi tulang punggung bagi keluarga. Itu pelayanan yang menyukakan hati Tuhan. Setiap apapun yang kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan pertolongan, itu pelayanan kita. Kita tidak bisa meremehkannya. Kalau kita membaca Alkitab, karakteristik seorang yang akhirnya bisa ditunjuk sebagai seorang penilik jemaat menurut 1 Timotius pasal 3 mulai ayat 3 sampai ayat 5. Selain dia harus seorang suami dari satu istri, dia juga harus orang yang bisa dikatakan memimpin keluarganya, dihormati oleh anak-anak dan oleh istrinya. Kalau dia nggak bisa memimpin keluarganya, mengurus keluarganya, bagaimana dia bisa mengurus jemaat Allah? Kata firman Tuhan. Itu benar. Bagaimana kita sebagai seorang hamba Tuhan bisa mengurus orang-orang lain di luar keluarga kita kalau keluarga kita tidak kita urus dengan baik? Saya setuju sekali. Jadi ketika Rasul Paulus mengatakan, tetapi jika seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah, itulah yang menyenangkan hati Allah. Ini berkaitan. Orang-orang yang mengurus keluarganya dengan baik, dia seorang pelayan Tuhan yang baik. Saya setuju dengan apa yang Bunda Teresa pernah katakan. Bunda Teresa mengatakan cinta dimulai di rumah. Dan itu bukan soal seberapa banyak yang kita lakukan, tetapi seberapa cinta yang kita lakukan dalam tindakan itu. Kalau di rumah, mungkin perkara-perkara atau hal-hal kecil yang kita lakukan kelihatannya. Bersihin rumah, menyiapkan makan buat keluarga, membawa oleh-oleh ya. Misalnya seorang suami yang membawa oleh-oleh buat istrinya, itu mungkin satu tindakan yang dianggap kecil, tapi kalau disertai dengan cinta yang besar, itu luar biasa menyenangkan hati Tuhan pula.
Seorang istri yang membuatkan kopi atau masak bagi suami itu bukan sesuatu yang luar biasa, sederhana, tapi disertai dengan cinta yang besar, itu menyenangkan hati Tuhan. Demikian juga seorang anak kepada orang tua. Saya masih ingat ketika saya pulang kampung, saya dengan adik saya Yonatan Suparno waktu itu. Saya pulang kampung, waktu itu papa saya juga baru pulang dari kerjaan. Papa saya itu kalau punya kebiasaan buruk, salah satunya setelah pulang kerja nggak mandi dulu langsung tidur. Jadi kayaknya capek sekali. Kemudian saya sama adik saya punya respon cepat, kami ingin melayani bapak kami. Kami ambil air, itu setelah papa bangun ya, kami cuci kakinya, kami pijit, kami urut berdua. Kalau dulu kan waktu kecil nginjek-injek ya, udah mulai gede kami urut. Wah, itu papi kami senang luar biasa, dan kami juga lakukan dengan cinta. Cinta yang besar kepada papi kami, kepada ayah kami. Itulah sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu juga Bunda Teresa juga pernah berpesan, apa yang Anda dapat lakukan untuk mempromosikan perdamaian dunia, pulanglah dan cintailah keluarga Anda. Kalau kita muluk-muluk, aku pengen memenangkan dunia bagi Kristus, utus aku ke Papua, utus aku ke Afrika, utus aku ke Amerika Serikat Tuhan untuk aku bisa mengubah sejarah dunia. Nggak usah muluk-muluk dulu deh, mulailah kita praktek di keluarga. Cintailah orang-orang terdekat kita. Kalau kita berhasil melakukannya, kita juga nanti akan berhasil diutus Tuhan dimanapun kita berada. Tapi kalau kita sama keluarga saja tidak bisa praktek mencintai, kita juga tidak bisa dipakai Tuhan untuk mengubah dunia. Apa yang saya sampaikan tadi seputar cara hidup Tuhan Yesus Kristus tentu ada yang lain. Tapi saya tidak cukup waktu untuk membahasnya. Yang lain yang perlu kita tiru adalah sifat-sifatnya. Sifat apa itu? Yang paling utama sifat kasih. Yesus Kristus itu seluruh ajaran dan cara hidupnya itu kalau diperas jadi satu perasan, diperas lagi jadi satu tetesan, itu bisa disebut dengan apa yang kita sering dengar yang namanya kasih. Baik ajaran maupun cara hidup Kristus adalah kasih adanya. Yesus Kristus mengasihi semua orang tanpa pandang bulu, tanpa melihat rupa, tanpa melihat jabatan, status sosial, suku, bangsa tertentu. Semua dicintai, semua disayangi. Yesus tidak memperlakukan, oh kalau ini ahli Taurat, pemuka agama, orang kaya, dia perlakukan dengan sopan, dengan santun, dengan begitu respect. Kemudian kalau dia orang miskin, orang gelandangan, pemungut cukai, orang berdosa, dia perlakukan dengan semena-mena atau dengan sinis. Yesus Kristus tidak melakukan itu. Yesus Kristus adil. Yesus Kristus menghargai, mengangkat derajat orang-orang yang dianggap lemah dan dianggap sampah masyarakat. Bagi orang dunia ini, Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang miskin, orang-orang yang terlantar, orang-orang yang tak berpendidikan, orang-orang yang bahkan dosa atau pendosa itu dianggap layak masuk neraka dan layak untuk dibuang, layak mati bagi kepercayaan tertentu. Tapi Tuhan Yesus Kristus tidak pernah mengajarkan seperti itu. Dan dia bagaimana memperagakan, bagaimana mencintai mereka itu begitu nyata. Itu sebabnya Alkitab juga mengatakan buluh yang terkulai tidak diputuskannya. Sumbu yang nyalanya sudah pudar tidak dipadamkannya. Yesus Kristus tidak membuang orang-orang yang dianggap sampah masyarakat, tapi memeluk dan memperhatikan mereka, menguatkan mereka, memberi mereka pengharapan. Itulah sifat Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana dengan kita? Seringkali kalau kepada orang-orang yang kita anggap terhormat, cara kita menyapa, cara kita memperlakukan beda sekali. Untuk orang yang menolong kita, orang yang punya duit, orang yang tanda kutip terkenal, kita perlakukan dengan istimewa.
Kalau pulang ke rumah kita sambut dengan makanan, kita sambut dengan minuman kalau dia ke rumah kita. Tapi kalau orang itu mungkin orang yang akan kita tolong, orang itu mungkin satpam kita, pembantu kita, orang yang kita anggap tidak penting, kita tidak terlalu perhatikan. Bukankah kita sudah pilih kasih? Kalau orang itu orang yang kita anggap penting, cara kita nyambut dalam bentuk chat, sapaan, wah begitu hormat, santun, sopan. Tapi kalau kita anggap orang itu nggak penting, bahasa kita kasar, sinis, sepotong-sepotong, itu tidak mencerminkan kehidupan Kristus. Harusnya cara kita memperlakukan siapapun sama sopannya, sama santunnya, sama baiknya. Karena di mata Tuhan mereka semua sama. Bahkan waktu Yesus Kristus hendak mati di kayu salib, yang keluar dari mulutnya adalah ucapan doa dan kasih. Ampunilah ya Bapa perbuatan mereka, kesalahan mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Yesus Kristus tidak pernah mendendam, membenci, membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi membalas kejahatan dengan doa dan kasih sayang. Dan setiap kali kita melakukan hal tersebut, setiap kali kita memperhatikan orang-orang lemah, adil, membangun, menguatkan mereka, kita menyenangkan hati Tuhan. Dan setiap kali kita juga mengampuni orang-orang yang menjahati kita, bahkan mendoakan mereka, berbuat baik bagi mereka seperti Kristus melakukannya, kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, jadi kalau kita mau meneladani sifat Kristus, sifat kasih adalah yang utama. Kristus juga berbelas kasihan kepada semua orang yang terhilang. Alkitab mengatakan setiap dia bertemu dengan jiwa-jiwa yang terhilang, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Bagaimana dengan kita? Apakah setiap kali kita ketemu dengan orang yang belum mengenal Kristus, belum hidup di dalam kebenaran, hati kita tersentuh dengan belas kasihan dan kita ingin melayani mereka, memenuhi kebutuhan rohani mereka, dan menolong mereka untuk berjumpa dengan Kristus, memperkenalkan mereka dengan Kristus, sehingga mereka menyenangkan hati Tuhan dan kita pun menyenangkan hati Tuhan. Jadi setiap kali kita berbuat sesuatu bagi orang-orang yang terhilang untuk supaya mereka diselamatkan, kita pun menyenangkan hati Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini juga boleh memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita tunduk kepala sama-sama. Kita mengucap syukur, kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk berkat firman-Mu yang boleh mengingatkan kepada kami bagaimana kami meniru gaya hidup dan sifat-sifat Kristus. Kami mohon kekuatan Tuhan. Kami tahu bahwa ini bukan hal yang mudah untuk kami lakukan. Perjuangan seumur hidup kami tanpa pertolongan Roh Kudus, tanpa pertolongan firman, mustahil kami melakukannya. Mustahil kami mampu melakukannya. Kami perlu pertolongan Tuhan. Tolonglah kami ya Bapa, berkati dan meteraikan firman-Mu ini dalam hati kami. Terima kasih, berkati juga hamba-hamba-Mu yang telah menyelenggarakan ibadah ini. Berkati jemaat yang dengan setia juga memberikan persembahan syukur, mendukung pekerjaan Tuhan dan menyukakan hati Allah lewat segala upaya mereka untuk memenuhi kebutuhan sesamanya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kalau sebentar kami mengakhiri persekutuan kami ini, biarlah berkat Tuhan turun atas kami sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu ke tangan tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat itu datang dari Allah Bapa kita di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan penyertaan Roh Kudus memimpin menyertai hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput kita sekalian dalam awan-awan permai. Sama-sama ini berkati kita berkata, amin.
Bapak Ibu Saudaraku sekalian, minggu depan untuk ibadah kita selenggarakan secara online dengan mengambil tema ambisi ilahi, dan ini bertepatan dengan ulang tahun GBSBC ke-11. Yang kedua yang saya ingatkan kepada jemaat, setiap hari Kamis kami ada doa bersama via Zoom. Kami mengajak Bapak Ibu Saudaraku sekalian bisa bergabung. Dan yang terakhir, bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan syukur, Bapak Ibu bisa memberikan melalui via transfer ke nomor rekening yang ada dalam video ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.